Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi netizen ya menulis di akun X, kata Prabowo ada orang tak berkeringat pingin masuk kabinet. Buzzer-buzzer Jokowi yaitu para kader PSI bukan berkeringat lagi tapi telah mati-matian mengolok-olok Prabowo. Mereka juga sukses mendapatkan jabatan dari pemerintah Prabowo. Mereka memberikan penghargaan kebohongan Prabowo Award 2019. Dulu PSI ini ya begitu keras sekali mengkritik Prabowo, bahkan mencaci maki Prabowo ya. Ada Grace Natali yang sekarang merangkap menjadi staf khusus presiden dan komisaris Main ID. Jadi dulu mengatakan Prabowo adalah tukang bohong dan penyebar hoax ya. Sekarang malah mendapat jabatan. Saya ingin mengajak kita semua mengingat kembali adegan demi adegan kebohongan dalam The Prabowo Show ini. Juli 2018, Prabowo 2 kali melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir, kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Dan membahas tentang isu pertahanan keamanan yang dibahas tentang kinerja Menhan. Gitu. Yang diukur secara nggak jelas juga ukurannya basisnya apa. Jadi kemarin itu bukan debat sih, bukan roasting juga Anggi. Bullying. Bullying? Wow. Dan yang dibully, bayangkan Anda ini cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Artinya gini, tidak ada bully-bulian. Kalau kita bicara bully, Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, pakai huruf T, ya kan? Dan ada juga ya Samara. Samara ini paling keras juga dulu ya mengkritik Prabowo. Dia katanya tidak mau bersama Prabowo. Sekarang ya Samara ini menjadi Dewan Komisaris PT PN ya dengan total pendapatan 18 miliar. Estimasi gaji Samara per tahun 2,68 miliar. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas. Dan kita tidak ingin membiarkan kebohongan itu terus berlanjut. Spesial untuk calon presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu kebohongan paling terbaik. Dan juga ada Ade Armando yang sekarang menjadi komisaris PT PLN Nusantara Power, yang dulu pernah menyerang Prabowo dengan mengatakan Prabowo adalah seorang tokoh yang emosional tak layak jadi presiden. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutarakan ini. Tapi dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. 6 persoalan itu adalah kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana, kedekatannya dengan kelompok-kelompok pro negara Islam dan pro khilafah, ketiadaan dukungannya pada demokrasi, serta potensi korupsi. Jadi begitulah, setidaknya ada 6 alasan bagi saya untuk tidak bisa mendukung Prabowo. A few moments later. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Saya berubah karena pengetahuan saya tentang Prabowo berubah. Ini semua yang membuat saya mengubah sikap dan cara pandang saya mengenai Prabowo. Sekarang saya percaya dia adalah calon presiden terbaik untuk 2024. Di sini ada Raja Juli Antoni, yaitu Menteri Kehutanan ya. Dulu mengatakan Prabowo adalah simbolis masa depan kelam. Jadi kader-kader PSI ini ya cukup keras mengkritik Prabowo yang sekarang menjilat ludah sendiri ya. Kalau kata netizen, apapun makanannya, minumnya tetap ludah sendiri. Dan ini benar-benar cukup memalukan ya. Ya, kita lihat ya, Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak ya. Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti digambarkan. Anda ingin mengatakan bahwa yang jelek-jelek dalam Game of Thrones yang dianalogikan dalam pidato Pak Jokowi untuk negara adidaya itu Anda tujukan sebenarnya itu kalau di dalam negeri ada Pak Prabowo? Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti sosok seorang yang masa depannya kelam ya. Kita tahu bagaimana Pak Prabowo memiliki masa depan yang tidak. Dan juga ada Dedek Prayudi ya, yang merupakan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Dedek Prayudi ini ya sangat keras juga dulu mengkritik Prabowo. Dia pernah mengatakan Prabowo adalah pendukung koruptor ya. Ini di saat dia belum mendapat jabatan dari Prabowo.
Dan ada Isyana Bagus Oka, yaitu Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan ya. Dan ada juga Giring Ganesa yang rangkap jabatan menjadi Wamen Kebudayaan dan Komisaris Anak Usaha Garuda Indonesia. Jadi netizen menulis, dari mereka berdua kami laki-laki belajar bahwa perempuan lebih sulit dipegang omongannya. Dan sekarang ada kader PSI caleg gagal malah ingin ya melengsarkan Prabowo. Dan katanya ya di channel Bang Refli Harun, Gibran itu ingin bertemu Dasko. Apakah karena ya ada kader PSI yang ingin melengsarkan Prabowo, jadi Gibran ini sowan ke Dasko supaya ingin mengklarifikasi ya bahwa tidak seperti yang disampaikan oleh kader PSI. Jadi memang selayaknya orang-orang seperti ini ya tidak dimasukkan di dalam pemerintah Prabowo. Kalau kita lihat rekam jejaknya yang dulu menghina memaki Prabowo hampir sama dengan jejak Fufu Fafa ya, dengan memaki-maki Prabowo. Nah, sampai netizen yang memposting yaitu foto kader PSI Samara Raja Antoni yang dulu membuat piagam award ya buat Prabowo dengan menulis piagam penghargaan kebohongan terlebay dari PSI buat Prabowo sebelum jadi presiden. Jadi kata netizen, sekarang kader PSI numpang hidup di pemerintah Presiden Prabowo. Jadi ini benar-benar cukup memalukan ya. Seharusnya mundur ya. Ya seharusnya mundur dan tidak maulah jadi bagian dari pemerintah Prabowo. Kalau dilihat dari rekam jejaknya ini benar-benar cukup memalukan sendiri. Nah, sampai netizen membuat karikatur ya. Ini adalah contoh kader PSI. Kita tahu ini adalah Grace Natali yang lagi mencium sepatu Prabowo ya, menjilat Prabowo. Jadi mereka ini ya kader-kader loyalis Jokowi ini yang penting jilat ya, menjilat ya. Nah, netizen juga menyoroti di mana ya pemuja Jokowi sampai nangis-nangis ya ingin bertemu Jokowi ya di kediamannya di Solo. Jadi menurut kata netizen ini, nangis ini sengaja diciptakan oleh mereka ya, dibayar ya. Jadi sampai netizen mempertanyakan berapa bayarannya sampai harus nangis seperti itu. Coba kita lihat videonya. Kita saksikan sinetron baru, menangis dapat hadiah. Ibu ini tinggalnya di mana? Kalau saya di Klaten, dia bagus. Oh, ini ketemu Pak Jokowi malah nangis. Kalau kan orang sakit, dikatain ijazahnya palsu. Mana mungkin toh? Baik. Doanya untuk Pak Jokowi ya. Ini oh, siapa Bang Sabtono? Ya. Kenapa menangis? Kangen sama Bapak. Kangen, tapi kan sudah ketemu. Ada ini Bapak begitu. Oh, Ibu kenapa kok menangis? Hah? Ya terharu Pak. Terharu. Ini tadi barusan ketemu Pak Jokowi. Iya. Oh, loh, ketemu malah terharu, nangis. Iya. Oh, Ibu dari Dengan ini Ibu dokter lagi. Oh, tiap hari dengar berita. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi seorang dokter. Iya. Memang begitu ya. Wah, Mbok De kok ngisin-isin ke wong Klaten. Kok enek wong Klaten sing goblok tur pekok koyo kowe kuwi. Ayo mulai bakul go pecel karo go gudangan meneh. Tak tukoni awal ngeleh ya sarapan iki. Bambang Sabtono meneh. Orang yang kemarin nampang menjadi alumni UGM dalam acara reuni dadaan kayak tahu bulat digoreng dadaan. Apa-apa sing berkaitan karo ternake Mulyono serba settingan tok. Iya enek emak-emak ngakune saka Klaten. Nangis tanpa ngetokne loh. Syuting. Meneh sing ngevlog Bambang Sabtono. Ketibale Mulyono ngaku-ngaku alumni UGM nggo kaos reuni ya. Bosok. Kaya ngene di bulan baleni kok do ra isin ngono. Turnen Mulyono sak anake ya wapres, anake Kesang ya dadi ketua PSI. Roh wong ngene kok do ra isin ngono lho. Heran wong goblok diopeni terus. Semoga Anda bagian dari orang-orang pintar dan cerdas. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasan. Ini kader partai gajah. Gajah yang gak punya kuping itu. Gajah yang kepalanya terpisah. Kok dia sakit hati sama Bapak Prabowo Subianto sampai ingin melengsarkan Bapak Prabowo Subianto? Bukankah banyak kader-kader dari partai gajah ini yang duduk menjadi menteri, jadi wamen?
Kok sakit hati, ada apa? Kalau Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto, itu adalah hak prerogatif presiden. Dan itu tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, ya. Nah, Anda sebelum berbicara soal melengsarkan seorang pemimpin negara, cerdaslah sebelum berbicara. Pinter-pinterlah. Kalau begitu Anda menyatakan ingin melengsarkan kepala negara, itu Anda sudah masuk ke dalam pasal makar 101 dan 102 dan bisa ditangkap. Ada pendukung Jokowi ya dari PSI yang bilang lengserkan Prabowo. Dia terkoneksi sebagai caleg dari PSI, Dapil Jawa Timur ya. Ini sebuah statement yang sangat-sangat bodoh. Dia tidak sadar PSI adalah bagian dari pemerintahan Prabowo, tapi tiba-tiba ingin melengserkan Prabowo. Artinya di sini kalian ingin memberikan jalan Gibran jadi presiden. Di sini permainannya sangat kasar. Ingat, kami sebagai pendukung Prabowo tidak akan terima itu. Kalau ingin belajar bagaimana beroposisi, belajarlah ke anak Abah dan anak Banteng. Sejauh ini dia mengkritik Prabowo dan Gibran, tapi tidak pernah ada kata-kata ingin melengserkan Prabowo. Karena dia tahu, kalau Prabowo lengser, yang naik itu Gibran. Dan orang mereka tidak senang. Jadi tolong para termu-termu belajarlah beroposisi kepada anak Abah dan Banteng. Terima kasih. Untuk melengserkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Termul, lu inget nggak statement Mulyono junjungan lo itu ya? Nah, Gibran sama Prabowo itu satu paket ya. Jadi kalau mau memakzulkan Gibran ya harus satu paket. Nah, begitupun kalian mau melengserkan Prabowo ya harus satu paket ya. Si Gibrannya juga harus ikut lengser ya. Lagian lu siapa gitu ya? Aduh, nggak penting ya. Sok-sokannya dari mana sih? PSI ya? Partai apaan sih itu? Partai gajah yang nggak laku itu. Aduh, ingin melengserkan Prabowo katanya karena Prabowo mendukung koruptor. Hanya karena memberikan abolisi terhadap Pak Tom Lembong ya dan amnesti terhadap Pak Hasto. Padahal sudah jelas-jelas mereka tidak bersalah. Ini benar-benar murni kriminalisasi ya. Dan semakin mempertegas jika kalian tidak terima dengan keputusan Prabowo ini ya, semakin mempertegas ya bahwa ini kriminalisasi ya dari kubu kalian ya. Lagian yang sudah jelas-jelas ya menjadi finalis OOCRP itu ya junjungan kalian ya. Mendunia loh ya. Ngaca dong ya. Ya, lagian ya Prabowo ya memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Pak Hasto ya, itu sebenarnya untuk melindungi junjungan kalian juga loh ya. Ya iyalah, kalau Pak Tom Lembong terus dihukum, tetap dihukum ya, junjungan kalian itu akan terseret juga ya. Karena semua ini kan atas perintah Presiden pada saat itu ya, impor gula ini kan atas perintah dari Mulyono ya. Jadi sebenarnya Prabowo melindungi Mulyono juga. Paham nggak? Jika kita kompak. DJ anak jenderal, kau kan pernah debat sama saya kan, lari kau kan? Karena narasi kau kosong. Narasi kau unsur fitnah. Siapa yang nggak kau fitnah di Indonesia nih? Refli Harun kau katakan fitnah. HTI kau fitnah. FPI kau fitnah ya. News TV, Wicaksono yang begitu hebat ratingnya, juga kau fitnah. Sekarang kau mau memprovokasi, ya. Kau mengatakan untuk mau melengserkan Prabowo. Kau ingat ya, kami bukan pemilih Prabowo, kami pemilih Anies. Kalau ada yang ingin melengserkan Prabowo di tengah jalan, kau berhadapan sama kami semua. Ingat itu. Walaupun kami tidak punya partai, tapi kekuatan kami tidak diragukan lagi untuk menghadapi kalian. Ya, kalau kau mengatasnamakan PSI, kami siap berhadapan sama kalian. Jangan coba-coba kalian punya niat mau melengserkan Prabowo ya. Kami siap mempertahankan kedudukan Bapak Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatannya 2029. Semua orang mau fitnah. Kau mau melengserkan Prabowo pakai apa? Pakai kereta sorong. Ya, suara kalian aja nyungsep. Biar kau paham ya. Pendukung-pendukung Jokowi jangan suka menyebarkan fitnah. Hei, caleg PSI gagal. Kalau lo minta yang namanya lengserkan Prabowo, mending gak usah dulu tolol, ya. Kenapa? Kita bukannya nggak ngerti maksud lo. Kan lo komen tuh, sering pakai akun bodongmu.
bilang kalau bukan Gibran, saya nggak bakal milih Prabowo. Alasan lu Gibran. Kalau Prabowo lo lengserkan, ramai-ramai geng-geng Solo ya mau lengserkan Prabowo agar yang namanya Gibran maju jadi presiden gitu. Ya, kalau kalian lolo ya bilang ramai-ramai lengserkan Prabowo ya seketika agar Gibran bisa maju gitu jadi presidennya gitu. Enggak gitu kali ya. Kalau mau jadi presiden dengan melengsarkan orang ya karena dia mau mendadak jadi presiden, kemudian Gibrannya mau dijadikan presiden belimbing sayur, mau dijadikan presiden, kemudian yang nyetirnya siapa? Bapaknya. Lu mah tolol, jangan kebangetan dong. Ya, rame-rame lu teriakin, ayo lengserkan Prabowo pret. Mendingan Prabowo lah, jalani dulu. Kenapa? Lu caleg gagal, minta agar Prabowo dilengserkan supaya gantinya yang maju sementara jadi presiden itu Gibran gitu. Caruk maruk amat sih lu pikirannya. Gitu. Kita nggak mau lah. Ya Prabowo sehat dulu lah. Ya biarkanlah dia mau bilang saya baru sadar, saya baru ini, baru sadar. Dan dari kemarin ke sadar-sadar. Emang dari kemarin dia, ya kan. Sekarang bilang baru sadar dan sadar. Apanya? Ya lo kalau mau lengserkan Prabowo ntar dulu lah. Taktik lo supaya yang namanya Gibran maju kan naik presiden kan Ton. Dongok jangan dipelihara. Udah kebaca taktik lo pada. Ya, udah kebaca tuh sama orang. Supaya geng-geng Solo ramai-ramai turun ke jalan biar lengserkan Prabowo pret. Supaya anaknya Mukidi maju gitu jadi presiden. Yang pilihan bapaknya. Mesinnya ada itu si Gibran, kemudian kaki tangannya bapaknya gitu. Najong tralala. Selamat pagi semuanya. Ini Minggu tanggal 10 Agustus. Nah, akan saya kasih kesempatan untuk melihat atau membaca caption di belakang saya ini. 3 detik aja ya. Oke, sudah. Nanti akan saya bedah satu persatu caption orang yang posting video ini. Yang videonya saya screenshot maksudnya. Saya punya pikiran ini orang PSI ini. Dari partai yang kemarin ganti logo, katanya gajah. Tapi menurut saya itu bukan gajah, itu semacam tapir ya. Tapir yang biayanya lagi tinggi. Seperti itu saya melihatnya. Kembali ke caption ini. Ayo rame-rame tinggalkan PDIP dan masuk PSI bersama kami. Berhenti di situ dulu ya. Sejak zaman reformasi, yang terdiri dari puluhan partai itu, belum ada nih partai gurem yang bikin promosi seperti ini. Rame-rame tinggalkan PDIP. Belum ada tuh. Gak ada yang berani. Partai-partai besar itu ada yang berani. Ini kok cuma partai gurem. Ini saya lanjutkan ya. Karena masuk PSI adalah pilihan cerdas generasi muda untuk melanjutkan pemimpin bangsa. Ini dari ketua umum kalian aja loh. Di mana cerdasnya ketua umum kalian itu? Dia tuh membangun PSI, dirangkul PSI itu yang pertama karena anak presiden. Yang kedua, dia ngantongi uang 5 triliun. Ya artinya kan duit hasil maling dibikin bangun partai. Ingat, ini mengutip kalimat dari Abdullah Hehamahua yang mengatakan bahwa Jokowi menerima dana 5 triliun dari pengusaha di Kalimantan yang menerima Kaisang. Jadi kalimat itu bukan kalimat saya loh ya. Kalau kalian keberatan, tanya Pak Abdullah Hehamahua dong. Karena yang melaporkan yang ngomong dia kok, bukan saya kok. Lanjut ya. Dan negara secara mandiri, berintegritas, serta bermartabat di mata dunia. Wow, gimana disebut mandiri coba? Ketua umum kalian aja dijadikan karena dia anak presiden, karena punya uang, karena punya duit. Itu diakui oleh pendiri dari PSI ini. Kemarin, dia tuh ngomong kalau tidak merangkul keluarga Jokowi, dia bubar tuh. Ini yang terakhir, bermartabat di mata dunia. Ketua umum kalian itu, saya pernah melihat podcast seorang cewek namanya Felicia Tisu. Dia itu dihamili oleh ketua umum kalian ini. Sempaknya ketinggalan di situ. Nah, kalian jangan marah ke saya dong. Kalau marah ke Felicia Tisu, waktu itu dia bikin video. Sok-sokan. Model kalian itu apa sih?